Ya, senang sekali Paman Sam bisa menemani anak-anak dalam acara Anak Kreatif. Nah, Anak Kreatif kali ini Paman Sam masih tetap akan mendongeng, juga akan tetap mendampingi anak-anak untuk membuat karya kreatif. Nah, tentunya Paman Sam akan mendongeng fabel, dongeng perumpamaan tentang binatang. Nah, kira-kira apa enaknya? Kira-kira Paman Sam akan mendongeng tentang arti sebuah persahabatan. Nah, judulnya apa? Judulnya Persahabatan Antara Angsa dan Tupai. Nah, persahabatan antara tupai dan angsa. Nah, pada suatu hari, cuacanya terang, tidak hujan, matahari pagi muncul dengan sinarnya yang hangat. Nah, ini tupai jalan-jalan, susuri hutan, susuri ladang, susuri sawah, susuri hutan di tepi sungai. Nah, pokoknya tupai ini bahagia sekali pada pagi itu karena memang cuacanya terang, dan tentu pada saat itu yang membuat hati tupai ini senang dan bahagia karena pada saat itu musim buah-buahan apa saja pada saat itu semua berbuah. Ada buah jambu air, ada buah manggis, ada buah mangga. Wah, semua buah-buah yang manis-manis dan segar pada saat itu sedang musimnya. Nah, si tupai meloncat-loncat. Cit, 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 cit. Nah, si tupai begitu. Nah, sementara di sungai si angsa ini berenang juga merasa senang dan bahagia. Berenang di sungai, tetapi mataharinya menghangatkan tubuh si angsa sehingga berenangnya dengan sangat segarnya. Gitu. Nah, di pertengahan kegembiraan antara keduanya, si tupai meloncat-loncat menyambut pagi yang cerah. Si angsa berenang di sungai, ketemulah di tepi jalan. Bersapa-sapalah keduanya. "Hai tupai, kamu kelihatan senang dan gembira sekali hari ini. Kelihatan bahagia sekali. Ada apa gerangan?" "Angsa, iya, aku senang sekali karena sekarang ini sudah musim buah-buahan. Semua buah sudah berbuah, semua pohon berbuah dengan lebat." Nah, katanya si tupai begitu. "Oh, benarkah? Terus kamu ingin memetik buah apa, tupai?" Kalau aku pagi ini ingin memetik buah jambu air. Rupanya jambu airnya berwarna merah dan kelihatannya segar sekali." "Oh, iya. Tapi bagaimana kamu bisa mendapatkan buah jambu air itu, sedangkan buah jambu air ini berada di seberang sungai?" "Oh, iya ya. Bagaimana aku bisa menuju pohon jambu air ini, padahal pohonnya di seberang sungai di sana?"
Ya itulah Tupai. Bagaimana ya? Iya ya, bagaimana? Padahal aku sudah ingin sekali merasakan buah jambu air di seberang sana. Iya ya. Wah, bagaimana kalau kita minta pendapat kepada si Kancil? Kan si Kancil terkenal cerdiknya. Oh iya, benar. Si Kancil pasti memberi jalan keluar bagaimana kita bisa merasakan buah jambu air itu. Iya, yuk kita segera ke sana. Gitu. Akhirnya keduanya berangkat pergi menemui si Kancil. Wah, si Tupai meloncat-loncat lagi. Nah, si angsanya berenang, selusuri sungai. Nah, pada sampai ujung jalan atau ujung sungai, benar-benar keduanya ketemu dengan si Kancil. Nah, si Kancil pada saat itu sedang makan. Terus dihampirilah. Kancil, kata si Tupai menyapa terlebih dahulu. Si angsa tidak mau ketinggalan. Hai, Kancil. Wah, Kancil kaget, enak-enak makan. Oh, kalian berdua kenapa pagi-pagi sudah kesini? Aku ingin minta pendapatmu, Kancil, kata si Tupai. Si angsa pun juga tidak ketinggalan, juga berbicara. Iya, Kancil, aku ingin mendapat petunjukmu. Ini ada masalah yang sulit. Kata si Tupai tertawa. Masa hanya karena buah jambu air aja dianggap perkara yang sulit? Begitu pikirnya si Tupai. Lalu si angsa ditepuk oleh si Tupai. Angsa, kenapa sih masalah begini aja kamu anggap masalah sulit? Oh iya ya. Keduanya lalu tertawa, meloncat-loncat. Si Kancil heran. Kalian berdua sebenarnya ada apa? Kalian datang ke sini pagi-pagi ini, terus masalahnya itu apa? Ini Kancil, saya kan ingin memakan jambu air. Oh, ingin makan jambu air? Iya. Si angsa juga ngomong, iya Kancil, kami ini ingin makan buah jambu air, tetapi pohon jambu airnya ada di seberang sungai. Nah, si Tupai tidak bisa menyeberang sungai, sedangkan aku jika harus menggendong Tupai kemudian menyeberang sungai, pastilah aku akan hanyut karena arus sungai ini deras sekali. Oh, itu masalahnya, begitu katanya si Kancil. Lalu Kancil memberikan solusi. Kancil memberikan jalan keluar agar keduanya bisa menikmati jambu air yang segar. Nah, tetapi bagaimana kelanjutannya? Bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya si Kancil memberi jalan keluar pada si Tupai dan si angsa? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian masih setia menemani Paman Sam di Anak Kreatif ini, dan Paman Sam juga senang sekali menemani kalian di Anak Kreatif ini. Nah, dengan mendongeng, dengan karya-karya kreatif. Nah, tadi sampai di mana dongengnya? Nah, dongengnya tadi
sampai di si kancil akan memberikan jalan keluar kesulitan tupai dan angsa untuk mendapatkan jambu air, karena memang pohon jambu airnya ada di seberang sungai, sementara sungai ini deras sekali arus airnya. Nah, sehingga kalau si angsa harus menggendong si tupai, tentu si angsa tidak kuat, kemudian nanti bisa-bisa hanyut oleh derasnya air. Sementara si tupai sendiri tidak mungkin dia bisa berenang di atas air, di atas sungai. Wah, akhirnya si kancil memberikan solusi. Si kancil memberikan jalan keluar agar mereka berdua bisa menikmati buah jambu air. Nah, kalian berdua, terutama angsa ini, ya, apa kancil? Jalan keluarnya apa? Si tupai pun penasaran. Iya, jalan keluarnya apa? Begini, si angsa, kamu panggil teman-temanmu semua, suruh berjajar di tepi sungai ini. Oh, saya harus memanggil teman-temanku? Ya, panggillah teman-temanmu berjajar di sungai ini. Oh, akhirnya si angsa berlari cepat-cepat, manggil teman-teman. Hai teman-teman, berkumpullah di sini. Aku minta tolong. Ini aku disuruh si kancil untuk mengumpulkan kalian semua. Si kancil, si angsa, teman-temannya toleh. Itu si angsa panggil-panggil kita. Barangkali ada apa ya? Mungkin ada makanan yang lezat. Ayo kita segera ke sana. Akhirnya teman-temannya angsa berbondong-bondong menuju arah angsa memanggil. Rame sekali. Si angsa pergi ke tepi sungai. Sampai di tepi sungai, bertemulah teman-teman angsa dengan angsa dan tupai, juga si kancil. Nah, saat mereka berkumpul, si kancil baru memberikan satu perintah untuk menemukan jalan keluar yang dianggap menyulitkan si tupai dan angsa. Wahai angsa-angsa, begitu kata si kancil, kalian berapa ini? Kami ada berapa ya? Ayo coba dihitung. Ayo baris. Akhirnya si angsa baris. Hitung. Mulai dari ujung kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, kami berenam. Oh, berenam ya? Ya sudah, kalau begitu sekarang berjajarlah selebar sungai ini. Akhirnya si angsa-angsa jejer. Jejer gini sepanjang selebar sungai. Jejer gini. Nah, karena kalian sudah rapi berjajar selebar sungai ini, maka sekarang mana si tupai tadi? Wah, ini tupai. Ayo cepat ke sini. Tupainya ternyata mainan ranting di belakang situ, di balik pohon. Segeralah datang. Ya, apa kancil? Itu sudah ada angsa-angsa yang berjajar selebar sungai itu. Sekarang kamu sudah bisa menyeberang sungai itu dengan cara melompat dari satu punggung angsa ke punggung angsa yang lainnya sampai ke tepi sungai. Wah, benar, aku akan memulai menyeberang sungai ini dengan melompat di atas tubuh angsa-angsa ini. Woi, senang sekali. Akhirnya si tupai meloncat dari punggung-punggung angsa yang sudah berjajar, melompat ke satu, melompat ke punggung yang lain, melompat ke punggung yang lainnya, melompat ke punggung yang lainnya, sampailah dia di tepi daratan seberang
sungai. Ya, katanya Tupai gembira. Aku sudah di seberang sungai. Aku akan segera memanjat pohon itu. Nah, itu sudah kelihatan pohonnya. Wah, buahnya banyak dan merah-merah. Aku akan segera ke sana. Wah, itu segeralah si Tupai berlari. Ya, karena si Tupai memang suka berlari, suka melompat, suka memanjat. Ketika ada pohon buah jambu air yang berbuah lebat, matang, warnanya merah, si Tupai semakin semangat untuk memanjat pohon itu. Wah, ini seandainya pohonnya, si Tupai dengan cepatnya memanjat pohon. Wah, kadang meloncat. Nah, sampai di atas, dilihatnya ternyata memang benar. Buah pohon jambunya ranum sekali, merah-merah, baunya wangi, rasanya lezat, manis, segar. Nah, si Tupai incipi sedikit, diincipi sedikit, digigit. Oh, itu. Wah, iya, segar sekali. Hai teman-teman. Wah, akhirnya manggil si angsa-angsa teman-temannya tadi yang sudah menolong berjajar selebar sungai itu. Hai teman-teman, cepatlah kemari. Ini buahnya banyak. Aku akan memetikkan untuk kalian. Oh ya, segera aku ke sana. Oh, akhirnya si bebek angsa tadi mentas dari sungai menuju ke daratan. Wow, berjajar, berbaris menuju pohon jambu air. Sampai di bawah jambu air, si Tupai menjatuhkan satu buah jambu air. Terpuk, nah, gitu dijatuhkan sama si Tupai, dipetik, dijatuhkan, ditangkaplah oleh si angsa. Nah, si angsa satunya gantian gitu. Gantian si angsa satunya antri, wah dijatuhkan, wah ganti. Akhirnya sampailah semua angsa mendapatkan buah jambu air, tetapi tidak hanya satu buah jambu air, tetapi jambu airnya sangat banyak. Wah, akhirnya semua jambu air ini dibawalah oleh angsa dan Tupai pergi ke seberang lagi. Nah, di seberang, seperti tadi, angsa-angsa berjejer selebar sungai. Kemudian si Tupai meloncat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampailah ke daratan seberang lagi. Daratan di mana Tupai berasal, di mana si kancil juga sedang menunggu di sana. Oh, akhirnya selesailah. Setelah selesai mengambil jambu air, sudah diangkut semua ke daratan asal, si angsa juga ke daratan lagi. Nah, akhirnya jambunya dipersembahkan ke si kancil. Kancil, ini aku bawa buah jambu air banyak sekali. Wah, saat kajarin si angsa, iya, ini banyak sekali sampai aku kewalahan membawanya. Dan ini jambunya matang-matang, warnanya merah, rasanya segar. Wajarin katanya si kancil. Oh, baik. Wah, ternyata memang jambu airnya kelihatan segar, tetapi aku tidak akan mau menerima jambu-jambu ini. Jambu-jambu air ini lebih baik kita makan bersama saja. Oh iya ya, kita makan bersama saja jambu air ini. Iya, kita makan bersama saja jambu air ini, kata si angsa. Si Tupai, si kancil juga berduduk berkeliling menikmati jambu air. Jambu air yang segar sekali. Nah, itulah
makna persahabatan antara, kalau tadi dicontohkan oleh angsa dan tupai, juga kancil. Nah, adik-adik, anak-anak juga harus saling tolong-menolong. Apa kelebihan anak-anak harus ditularkan ke teman dan sahabatnya. Apa kekurangan anak-anak harus jangan malu-malu untuk bertanya, untuk belajar pada yang bisa atau pada yang mampu. Nah, itulah karena nilai-nilai persahabatan. Nah, itulah dongeng Paman Sam hari ini, dan Paman Sam akan mengajak anak-anak sekarang untuk membuat karya kreatif. Nah, tetapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Wah, Paman Sam senang sekali kalau anak-anak masih setia di depan pesawat televisi melihat Anak Kreatif bersama Paman Sam, dan Paman Sam juga masih setia selalu menemani anak-anak di acara Anak Kreatif ini. Nah, kali ini karya kreatif Paman Sam akan mengajak anak-anak untuk membuat hiasan rumah. Nah, kan ini sudah hari Lebaran, menjelang hari Lebaran pasti bapak atau kakak atau kakek ini sedang membersihkan rumah, sedang berkemas-kemas rumah, sedang mengecat rumah, sedang membersihkan kaca rumah. Wah, pokoknya rumahnya dibersihkan, dihias sedemikian rupa sehingga kelihatan indah dan cantik. Apabila ada sanak famili, keluarga, tetangga, teman datang ke rumah, pasti akan merasa senang juga karena melihat keindahan rumah. Nah, anak-anak pun juga demikian, bisa membantu kakak, bisa membantu bapak, bisa membantu kakek untuk menghias rumah. Nah, menghias rumah membuat apa kira-kira? Nah, yang bisa dilakukan anak-anak, misalnya ini kertas segi panjang ini, kertas segi panjang ini, sisi ujungnya kita lipat begini, kita lipat begini. Nah, ini akhirnya ketemu ini, ketemu garis ini. Nah, garis ini dilipat, garis ini dilipat, hanya sebagai tanda saja, terus digunting. Dari kertas yang persegi panjang, ketika digunting dengan lipatan seperti tadi, menjadi lipatan bujur sangkar. Nah, kalau sudah menemukan kertas bujur sangkar ini, kita lipat lagi bentuk segitiga, ujungnya di bawah. Ini dilipat lagi, ketemu ujungnya tetap di atas. Nah, ujung bawah dilipat lagi, seperti ini, terus dilipat lagi, seperti ini. Nah, ketika sudah dilipat seperti ini, sudah menyerupai kerucut, nah barulah digunting sisi kiri sedikit saja, jangan sampai putus. Baliknya lagi, ini dibalik, digunting di bawahnya sedikit saja, jangan sampai putus. Digunting lagi, di bawahnya dibalik sedikit saja, digunting jangan sampai putus. Dibalik lagi, digunting lagi, begitu seterusnya, seperti ini. Digunting sisi depan, sisi belakang, dibolak-balik begini, seperti ini, gunting seperti ini, sampai bawah, digunting sampai bawah, jangan sampai putus, siksak, siksak itu, begini. Kalau sudah digunting
sisi kiri, di bawahnya sisi kanan, di bawahnya lagi sisi kiri, bawahnya lagi sisi kanan, begitu seterusnya sampai ke bawah. Kalau sudah digunting-gunting tidak sampai putus, barulah lipatan itu tadi dibuka. Lipatan itu tadi dibuka ya, dibuka begini. Lipat-lipatannya dibuka, dibuka begini ya, dibuka semua lipatannya seperti semula kertas bujur sangkar tadi, seperti ini. Akhirnya seperti ini, di segitiga dibuka lagi seperti bujur sangkar. Nah, bujur sangkar begini. Nah, ini akhirnya menjadi, kemudian ini ditarik. Ini ditarik, ini ditarik, sisi ujung-ujungnya ditarik, tarik, akhirnya seperti ini. Nah, ini kalau panjang, kalau kertasnya lebar, maka akan mendapatkan seperti ini, hiasan yang panjang seperti ini. Ini bisa untuk misalnya, kalau misalnya adik-adik sudah membuat gini, langsung aja bilang ke bapak atau kakak atau kakeknya, Pak, bapak, kakek atau kakeknya, kakek, aku sudah membuat hiasan dari kertas-kertas bekas ini coba lihat, bagus kan? Pasti kakek, bapak akan mengatakan, wah, bagus, pinter sekali. Gitu pada, wah, nyeneng, kan senang ya kita membuat karya sendiri. Iya, kek, tapi ini dibuat apa ya? Bapaknya juga kreatif rupanya. Oh, ini digantung di pintu saja. Kita membuat yang banyak, membuat 10. Oh ya, membuat 10. Aku aja yang buat. Wah, kakaknya iri karena adiknya pandai membuat ini. Kakaknya iri. Aku yang membuat. Aku yang membuat, ini ideku kok. Tapi aku juga bisa. Akhirnya kakak adik tukaran hanya gara-gara ini ya, gara-gara membuat karya kreatif ini. Ya, jangan sampai tukaran. Ingat dongeng Paman Sam tadi, persahabatan yang harus rukun. Akhirnya ini membuat karya kreatif ini. Nah, bisa juga kalau bapaknya tadi usul digantung-gantung di pintu, di jendela, nah ternyata kakeknya punya usul lain. Oh, ini sebaiknya untuk kap lampu saja. Oh, kap lampu, kek? Iya. Si anaknya, oh ya sudah, dibuat kap lampu. Nah, ini akhirnya dibuat kap lampu, lampu-lampu yang gantung-gantung di rumah, di ruang tamunya dikasih ini. Nah, kalau ini berwarna-warna atau warna yang mengkilap atau yang warna emas, akan menjadi sangat indah dan semakin semarak hari lebaran anak-anak. Nah, itu anak-anak, karya kreatif hari ini, juga dongengan Paman Sam hari ini di Anak Kreatif. Mudah-mudahan Paman Sam tetap bisa menemani anak-anak di Anak Kreatif episode mendatang, dan anak-anak juga sehat-sehat, selalu menanti-nanti acara Paman Sam di Anak Kreatif ya. Sampai jumpa.